Ya bisa jalan seperti ini karena atas izin yang tadi tiga tunggu gitu ya. Tiga, ada adat pemerintah termasuk gereja juga. Sagu itu pada mulanya itu memang sudah ada sebelum manusia itu ada, itu Tuhan sudah ciptakan memang. Tapi di masa yang lalu itu masa belum ada, masih zamannya gelap itu, masing-masing itu mempertahankan jati diri itu dengan apa yang ada, seperti misalnya ada bagian-bagian dari kehidupan bermasyarakat itu. Jadi ada yang bagian ikan, kalau saya di bagian sagu. Jadi mempertahankan ekonomi itu dari masing-masing sudut di dalam satu kampung itu, supaya dalam kebutuhan apa holo-holo dia selalu memanggil yang punya kepentingan itu, mereka masing-masing kumpul bisa rapat dan untuk bisa memperbuat apa. Jadi seperti ada pesta adat yang besar dan masing-masing sudut itu dipanggil untuk rapat dan suruh masyarakat misalnya berburu, bagian itu ada. Jadi kalau saya di bagian sagu, biasanya ya kita harus jaga dan rawat itu sagu baik. Dari leluhur itu sudah memang begitu. Sebab kulit sagu saja, kalau kita pergi toko tidak boleh lempar. Lempar kulit sagu pulang itu perut bisa sakit. Itu di dalam sagu itu jadi dijaga, sebab di dalam sagu itu ada sesuatu yang berbahaya. Jadi bisa juga mengakibatkan kematian. Jadi sagu itu biasanya bilang itu ada rohnya. Kalau ditebang harus tebang sagu yang mana? Sagu yang hasil itu sudah matang ditebang. Tebang itu baik, dibelah baru ditokok. Oh, kalau ampas yang jatuh juga harus ambil lagi isi dalam buat tokok lagi. Sagu adalah tanaman supernya para dewa karena dia bisa memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Tadi kita bilang sandan, pangan, papan, dan semua hal-hal yang menyangkut ekosistem pasti bergantung pada dia. Ikan juga butuh air dari dia, tanaman paku juga hadir karena ada dia. Wajib sekali di setiap rumah itu harus sagu ada. Jadi sagu itu punya kepentingan banyak, karena dalam sagu kalau ada pesta adat yang tadi saya bilang itu keponakan-keponakannya, anak-anak perempuan yang kawin di luar itu ada keponakan-keponakannya datang atau anak-anak perempuan datang itu dalam pesta adat, mereka biasa bilang itu menggeu itu peranakan, biasa bahasa Sentani itu menggeu itu dia peranakan. Jadi dia bisa berdansa di sini, minta apa saja itu kita kasih itu dengan makanan. Untuk sagu sendiri banyak sekali pengolahannya ketika diolah secara modern. Nah, sekarang yang terakhir kami lihat ada teman-teman sudah bikin beras juga, beras analog dari sagu sendiri. Cuma mereka harus buat mengkombinasikan dengan tanaman-tanaman lain seperti beras merah yang dikombin, akhirnya menghasilkan sagu beras analog. Karena apa? Dituntut dengan kehidupan zaman modern. Banyak orang mulai berpikir kalau hanya makan papeda mungkin di mulut yang orang lain mungkin tidak cocok, tapi dengan dirubah menjadi beras berarti secara tidak langsung kita mengkampanyekan sagu itu bisa masuk ke semua rasa di wilayah Indonesia, bahkan bisa lebih universal. Karena untuk pembuatan produk-produk seperti bihun yang lain-lain kan pasti menggunakan sagu. Kemarin mereka coba buat gula, karena sagu itu sendiri punya manfaat ganda juga selain gula. Dan kami sendiri baru sekitar 3 bulan lalu, 2 bulan lebih sudah temukan garam dari sagu. Dan itu menjadi kekuatan yang harus dipikirkan pemerintah sebagai bagian dari kedaulatan pangan. Kita punya potensi itu hutan sagu luas. Terus kita bisa manfaatkan dalam waktu yang dekat itu mungkin ulat sagu. Terus karena di ulat sagu itu kan peminat banyak peminat, di pasaran itu satu tumbuk 100.000 saja habis.
sagu dijual sekarang banyak yang dijual. Karena ini ada kegiatan-kegiatan jadi orang jarang ambil sagu. Kalau sagu ini orang kalau hari tidak ada kegiatan apa-apa itu orang sudah pergi ke sagu. Rata-rata itu semua masuk ke dusun. Satu pohon bisa dapat berapa karung? Sekarang bisa dapat 12, barang 9, 10 begitu dia. Karena dari ini harga lah, lihat dari keadaan pasar saja. Kalau memang sagu tidak ada dia naik sampai 300 bisa dapat satu karung. Kalau harga memang tidak bisa ya dapat 200. Dia itu dia punya kisaran harga itu antara 200 sampai 300, setengah itu saja dia berputar. Tujuan dari festival ini jawab kebutuhan ekonomi, terutama ini di saat COVID. Jadi dengan jual ulat sagu, jual makanan-makanan lokal, sekalian memperkenalkan kampung ini, itu bisa bawa uang ke kampung. Biasanya kalau orang yang tiap hari tokok sagu, itu menurut orang sedulu itu, lihat yang tiap hari itu pegang kapak terus tiap hari jalan itu, lihat sebentar nanti atau besok lusa itu dia sudah mau meninggal. Jadi orang bilang begitu. Jadi biasanya kadang juga yang pergi toko sagu juga rasa juga, karena ini macam sudah ada pesanan begitu, semua orang kan orang tahu. Nanti aku mau kemana jadi mau toko sagu terus, berarti ada orang yang ingatkan dia, jadi harus beristirahat dulu. Itu dari dulu pesan orang tua itu, kalau sagu yang tidak diambil dalam jumlah banyak yang rusak itu harus ditebang cepat supaya sagu yang baru itu hasilnya tetap tidak robah. Kalau ini dia langsung sagu yang kemarin tidak ditebang, berarti sagu yang baru ini dia punya nilai itu sudah turun hasilnya. Makanya begitu saya bilang sagu ditebang, masing-masing dusun itu harus tebang supaya sagu baru itu dia punya hasil itu tetap ada. Jadi anak-anak muda bilang kita buat festival ulat sagu saja karena sagu ditebang begitu. Kemarin hampir 500 lebih sagu ditebang untuk festival. Jadi kita harap ya dari sagu yang ditebang itu semakin banyak yang ditebang, sagu-sagu yang tidak baik, yang tidak produktif itu, persaingan antar sagu itu, unsur hara itu tidak ini lagi. Akhirnya sagu yang lain yang tumbuh dalam rumpun itu dia tumbuh makin subur. Untuk saya festival ulat sagu yang dibuat di Yoboi, menurut saya ini sesuatu yang perlu kita angkat. Dan terima kasih juga buat anak-anak muda, kaum milenial yang ada di Yoboi yang dengan semangatnya untuk bisa mengangkat sagu dari sisi yang lain. Kalau festival-festival yang lain kan banyak, tapi ya menurut kami sendiri festival ulat sagu adalah salah satu festival yang baru. Memang pernah sudah dibuat di tahun 2016, 2017 dibuat di Kombai, dan itu banyak teman-teman dari luar. Tapi ini yang untuk di wilayah kalangan Papua sendiri yang ukurannya Jayapura, Kabupaten Jayapura menjadi barometer untuk kota-kota lain di Papua. Ini menjadi satu proyek besar yang sebenarnya kita semua harus datang dan belajar tentang sagu itu sendiri. Selain belajar tentang ulatnya, tapi kita belajar tentang apa yang ada di dalam hutan sagu itu sendiri. Kita harap ke depan ada hal-hal lain lagi, bukan saja festival, tapi mungkin ada hal lain yang berkarakter begitu. Kegiatan tapi yang punya karakter budaya, sekalian juga menjaga lingkungan, yang penting ada pengaruh ke generasi muda biar pola pikir itu berubah. Sambil mencari uang, tapi pola pikir untuk hidup ini tidak selalu harus kita jadi pegawai negeri contoh, atau harus di kota. Tidak, kita punya hutan yang besar, punya sumber daya alam yang ini di danau. Kalau kita kelola baik, itu bisa datangkan uang. Contoh dari festival ini saja, hari pertama itu sekitar 1.000 lebih yang datang. Kita lihat dari satu motor itu 12 kali jalan, 12 kali pulang balik. Di dalam Johnson itu kan ada sekitar 12 orang. Jadi asumsi saja ada ribuan, sekitar 1.000 hari pertama. Sagu adalah bagian dari rasanya orang Papua.
dan rasa lidah kita tidak bisa diatur oleh lidah orang lain. Dan menurut saya, mari anak-anak muda punya potensi untuk bercerita tentang hal ini. Dengan cerita rasa kalian, semua orang pasti mau dengar. Oh, rasa kalian bagaimana? Begitu juga teman-teman di luar, mereka akan bangga dengan bercerita tentang rasa mereka karena mereka percaya dengan jati diri. Ya, jati diri kita adalah sagu, dan kami berharap lewat sagu ini juga bisa buat kita bisa kemana-mana. Contoh, saya sampai ke Italia, ke Belanda, ke Melbourne di Australia, hanya cerita tentang makanan ini. Jadi mari untuk belajar tentang apa menjadi kekuatan makanan kalian, karena cita rasa kalian bukan cita rasa orang. Cita rasa orang bukan cita rasa kalian, tapi jangan kalian mengikuti cita rasa orang. Ini di sini ada setiap hari itu 1 Johnson dibagi untuk narik satu orang, ada 7 Johnson di kampung sini. Jadi 1 orang dibagi 1 hari narik. Jadi itu rata-rata mereka biasa dapat itu sekitar 300-400 ribu sehari. Terus itu dibagi, jadi 1 minggu dia cuma bisa narik 1 kali. Tapi dengan adanya festival begini, dia bisa narik kapan saja. Dan dia bisa dapat sampai kemarin tanya itu ada yang bisa dapat 3 juta, 5 juta 1 hari. Kalau dengan kemarin kan kita pakai tarif 10 ribu tuh, belum yang charter. Jadi sekitar itu dia dapat. Ya, jualan itu justru bukan dari kampung ini saja. Dari kampung kita, punya kampung tetangga yang ada hubungan keluarga, ada RW 3 di Kehiran, itu juga mereka datang jualan di sini. Rata-rata dapat juta. Ini sudah termasuk menolong. Bahkan keluarga yang di Timika, di luar kota, ya di Sko, di Pura, datang, ada yang tinggal di kampung. Sekalian yang ada yang dari luar buat baju jual di sini. Itu dari luar, yang dari kampung olahan-olahan di kampung, mereka jual kerajinan tangan. Ya, hampir ini olahan dari hasil hutan, hasil bumi. Jadi menurut saya sagu adalah tanamannya para dewa untuk bagaimana dia memenuhi 4 hal yang dibutuhkan manusia itu sendiri. Padahal Tuhan menciptakan banyak tanaman, tapi bahan makanan juga banyak. Tapi kenapa sagu menjadi satu-satu yang harus kita pelajari dia lebih dalam lagi, sehingga menjadi kekuatan, dan itu yang menjadi bagian dari ikon Papua dan bila perlu menjadi ikon dunia, karena sumber sagu sendiri dari total 7 juta hektar lebih di atas permukaan bumi, 4 juta hektar ada di Papua dan 1 juta hektar lain ada di Indonesia lain. Dan 4 juta hektar itu berarti sebagian besar sagu ada di Papua. Jadi mari kita pakai sagu sebagai kekuatan pangan lokal.